Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dera Sali Prasasti, NIM 119250110 dari Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 2019, kelas pengolahan limbah B3A. Di sini kita akan membahas salah satu contoh limbah B3. Sebelumnya, mari kita cari tahu apa perbedaan limbah dan limbah B3. Perbedaan limbah dan limbah B3. Limbah merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan, sedangkan limbah B3 merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Yang akan kita bahas di sini adalah limbah B3 jarum suntik. Dikutip dari Jurnal Kesehatan Masyarakat FKM Undip tahun 2017, ternyata rumah sakit selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif akibat kontak langsung dengan benda tajam berupa jarum suntik yang dapat menyebabkan infeksi hepatitis B dan C serta HIV. Selain dari rumah sakit, sumber limbah B3 juga berasal dari puskesmas dan klinik kesehatan lainnya. Limbah B3 jarum suntik termasuk kategori 1 karena limbah tersebut bersifat infeksius dan berbahaya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, limbah B3 bersifat infeksius yaitu limbah medis padat yang terkontaminasi organisme patogen dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Oh iya, mau kasih info nih bahwa 16,1% tenaga kesehatan tertusuk jarum saat setelah melakukan prosedur. Jadi, limbah tajam seperti jarum suntik, walaupun dalam jumlah sedikit dapat mengganggu kesehatan. Maka dari itu diperlukan pengolahan untuk mengatasi limbah B3 jarum suntik tersebut. Berikut cara pengolahannya. Yang pertama, limbah tajam harus dikumpulkan secara terpisah dari limbah medis lainnya. Dan kedua, ingat jarum suntik hanya digunakan sekali pakai ya. Yang ketiga, wadah pengumpulan limbah B3 jarum suntik seperti safety box harus terbuat dari bahan tahan tusukan dan bahan anti bocor. Dan berikutnya, pihak ketiga melakukan pengangkutan limbah untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan. Dan yang kelima, limbah B3 jarum suntik bisa diolah menggunakan cara insinerasi. Insinerasi merupakan proses pengolahan limbah dengan cara membakar menggunakan alat pembakaran yang disebut dengan insinerator. Atau bisa menggunakan cara enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan pengolahan awal yaitu limbah dimasukkan dalam kontainer kemudian ditambahkan zat yang membuat limbah tidak dapat bergerak, kemudian kontainer ditutup. Salah satu cara untuk meminimalisir limbah B3 jarum suntik yaitu kita harus menggunakan bahan-bahan yang diproduksi lebih awal untuk menghindari kadaluarsa. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jika ingin ada yang didiskusikan boleh di kolom komen ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.